Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat roti teflon yang super simple, teman-teman. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Hasilnya seperti ini. Rotinya bisa dibuka, bisa diisi dengan telur dadar atau selai ya, teman-teman. Yuk kita masak bareng-bareng, teman-teman. Di sini saya siapkan baskom dan saya masukkan 150 ml air, suam-suam kuku. Kemudian saya tambahkan sejumput garam, 1 sendok makan gula pasir. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh vernipan dan 2 sendok makan minyak sayur. Simple banget teman-teman, caranya sangat mudah dan bahannya juga tidak ribet. Kemudian ini saya aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata dan raginya larut. Kemudian saya masukkan 200 gram tepung terigu. Ini sudah saya ayak ya teman-teman. Kemudian saya aduk-aduk supaya semua tercampur merata dan terbentuk adonan. Pelan-pelan supaya tepungnya tidak berterbangan. Kemudian ini saya uleni menggunakan tangan. Dan saya remas-remas, diuleni pelan-pelan sampai semua bahan benar-benar tercampur merata dan menjadi adonan yang kita inginkan. Dan sampai tidak ada tepung yang kering. Ini masih lembek teman-teman, perlu waktu untuk menguleni. Butuh kesabaran. Pelan-pelan terus diuleni. Nah ini sudah mulai terbentuk adonan ya teman-teman. Jadi ini adonannya agak keras ya teman-teman. Tidak lembek seperti saya membuat roti biasanya. Agak keras adonannya. Terus diuleni. Sampai benar-benar menjadi adonan yang lembut, kalis dan elastis. Kemudian ini saya letakkan di meja kerja saya adonannya dan saya uleni lagi sampai benar-benar menjadi adonan yang lembut ya teman-teman. Simple banget caranya, sangat mudah tapi butuh waktu dan kesabaran. Terus diuleni sampai benar-benar lembut adonannya dan tidak lengket di tangan. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Dan ini adonannya sudah selesai, kemudian saya letakkan di baskom lagi dan saya tutup menggunakan plastik wrap dan saya istirahatkan kurang lebih 45 menit karena cuacanya sudah dingin ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan setelah 45 menit ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian saya buka tutupnya dan saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah kelihatan ya teman-teman, adonannya agak keras. Kemudian adonannya saya letakkan di meja kerja saya. Dan ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Saya potong dan saya bagi. Saya potong menjadi beberapa bagian. Ukurannya sama rata. Simple banget teman-teman dan tidak ribet.
Saya pernah beli di luar, teman-teman. Roti ini di luar itu mahal. Saya ambil satu adonan dan saya cubit-cubit, kemudian saya rounding. Nah, seperti ini, dan dilakukan sampai semua selesai. Ini saya potong menjadi 8 bagian. Karena tempatnya sempit, kemudian saya pindahkan ke baskomnya kembali ya, teman-teman. Kemudian di meja kerja saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis dan saya ambil satu potong adonannya. Kemudian saya gilas. Jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis, dibentuk oval aja. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kelihatan adonannya agak keras. Sampai halus di kedua sisi. Jika adonannya lengket di tangan, boleh ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis ya teman-teman, supaya tidak lengket di tangan. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Cantik banget dan lembut banget. Saya coba satu lagi ya teman-teman. Saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis meja kerja saya. Dan saya ambil satu potong adonan, kemudian saya gilas. Dibentuk oval aja. Jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini dilakukan sampai semua selesai ya teman-teman. Dan ini sudah saya lakukan semuanya dengan selesai. Dan kemudian ini saya tata di meja kerja saya satu persatu supaya tidak lengket satu sama lain. Kemudian ini akan saya istirahatkan kurang lebih 10 menit. Kemudian saya tutup menggunakan plastik wrap supaya tidak kering di permukaannya. Dan setelah 10 menit, ini dia teman-teman adonannya. Kelihatan lebih lentur. Saya buka tutupnya dan siap kita panggang teman-teman. Di sini saya siapkan teflon dan saya nyalakan api kompornya. Dan setelah panas saya masukkan satu bulatan atau satu lembar rotinya ya teman-teman. Kemudian sambil digoyang-goyang dan dibalik pelan-pelan ya teman-teman, sesering mungkin supaya tidak gosong dan matangnya merata di kedua sisi. Dengan api kecil cenderung sedang ya teman-teman supaya tidak gosong. Dan terus digoyang-goyang seperti ini ya teman-teman. Dan sesering mungkin dibolak-balik. Nah, sudah kelihatan ini teman-teman sudah mulai bergelembung. Dan setelah nampak bergelembung, di kompor sebelahnya saya beri tungku ya teman-teman. Kemudian saya letakkan roti yang sudah saya panggang di atas teflon tadi. Sambil digoyang-goyang supaya tidak gosong. Nah, kelihatan ya teman-teman bergelembung. Nah, teman-teman Masya Allah. Tuh teman-teman. Kembung jadinya, terus saya balik supaya matang di kedua sisi. Nah, seperti ini teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple banget, juga tidak ribet teman-teman. Walaupun tidak menggunakan alat khusus ya teman-teman, kita bisa membuat roti sendiri di rumah seperti ini. Kemudian setelah cukup dan sekiranya matangnya sudah cukup, ini akan saya angkat ya teman-teman. Nih teman-teman, hasilnya kembung. Saya coba satu lagi. Saya letakkan satu adonan, kemudian saya goyang-goyang. Dan saya balik ya teman-teman. Sesekali harus dibalik supaya matangnya merata di kedua sisi. Simple banget teman-teman. Jadi roti ini bisa dibuka ya teman-teman. Jadi setelah matang bisa dibuka. Kemudian saya letakkan di atas tungku.
yang sudah saya nyalakan api kompornya. Juga sambil digoyang-goyang ya teman-teman supaya tidak gosong. Nah, sudah nampak ya teman-teman mulai bergelembung. Roti ini bisa diisi dengan selai atau telur dadar, daging cincang maupun ayam yang sudah disuir-suir ya teman-teman. Kemudian saya balik dan setelah matang ini saya angkat dan dilakukan sampai semua selesai. Dan ini sudah saya lakukan semua dengan selesai ya teman-teman. Rotinya hasilnya cantik banget. Kemudian saya akan mencoba mencicipinya ya teman-teman. Saya ambil satu, ini saya buka. Nih teman-teman bisa dibuka. Nah teman-teman ini bisa diisi dengan selera masing-masing. Tuh teman-teman mantep pokoknya. Tuh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget. Gurih banget teman-teman. Walaupun tidak menggunakan arang, rasanya itu seperti dipanggang menggunakan arang teman-teman. Mantep pokoknya. Recommended banget teman-teman. Wajib coba ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu. Salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.